Terus dalam ya kehidupan asmara, ya takutnya mungkin cowok takut ya, wah enggak berani kita dekat. Iya Kak, aku juga sempat mikir gitu kan. Kayak kenapa sih nggak ada gitu? Karol gitu, Karol kamu SMA di mana gitu? Ya paling di sini aja di SMA ini. Bilang, loh keluarlah, kamu tuh jadi contoh buat adik-adikmu. Kalau memang aku waktu itu nggak keluar dari Sangatta, mungkin aku nggak bakal bisa semandiri ini gitu. Mungkin nggak mandiri sampai sekarang. Mama tuh sampai kirim orang ke sana gitu, sampai karena aku tidak semandiri itu. Pak, apa namanya? Aku mau pulang aja Aku tuh sadar ternyata pelayanan tuh bukan tentang senang-senang aja. Papa aja bilang, kamu sekarang aja angkat kasurmu gitu. Terus ada yang mau disampaikan untuk mama sama bapak yang sudah buat Karol seperti ini, sudah mendidik, membesarkan Karol sampai bisa aktif ke persekutuan, memberi kebebasan dan sebagainya. Mau mewek ya, buat papa, buat mama, makasih ya untuk semua apapun itu. Angin bertiup. Ya, salah satu trik yang paling sering digunakan untuk menenangkan kelas di sekolah minggu. Please welcome Karol Agnieszte Rante. Halo. Apa kabar Karol? Baik, puji Tuhan Kak. Kesibukan sekarang apa? Kesibukan sekarang lagi kuliah, cuma semester ini ambil magang. Gitu. Setelah magang? Setelah magang 2 semester depannya lagi penelitian skripsi. Oh, seperti itu ya. Mudah-mudahan cepat selesai supaya kedepannya bisa ya kalau Tuhan berkenan cari kerja di sini. Tambah aktif di gereja di jemaat. Amin, amin, amin. By the way, ini sudah lama ini penasaran. Kita mau tahu kira-kira susah nggak sih jadi anak seorang pendeta sekaligus anggota dewan? Susah dibilang dulu susah dibilang enggak juga enggak susah, tapi susah juga gimana. Jadi dulu tuh aku belum dewasa kan, jadi belum sadar. Semakin aku tua semakin aku bertambah umur, ternyata menjadi anak pendeta itu bukan hal yang gampang gitu. Jadi kayak misalnya aku mau lakuin ini, mau lakuin itu, jadi harus mikir 2 kali. Soalnya kan papa juga itu public figure ya, bisa dibilang public figure. Jadi apa yang kita perbuat itu benar-benar harus dipikirkan dulu gitu loh. Jadi kayak misalnya masuk pergaulan yang gimana gitu kan, padahal nanti dibilang dibilang temannya ini, padahal kan aku tuh manusia biasa juga gitu loh Kak. Maksudnya kita tuh anak pendeta juga anak manusia biasa. Dari Bapak banyak ngelarang atau? Dari Bapak enggak sih, enggak ada. Selama aku bersosialisasi dengan orang-orang nggak ada sih, Bapak nggak ada. Kamu harus gini, temanmu sama ini kamu nggak ada sih sebenarnya. Justru itu lebih ke aku aja sih, lebih ke aku yang sadar gitu. Aku harus begini karena Bapak kan juga nama baik Bapak gitu. Terus di kehidupan sehari-hari pergaulan jadi lebih susah dapat teman atau justru sebaliknya lebih gampang bergaul? Kan takutnya orang-orang segan nih, wah anak anggota dewan atau iya itu sih Kak. Kalau berteman itu enggak gampang sih, iya gampang, cuma bersosialisasi juga teman-teman juga ya cuma yang nggak enak tuh orang memperlakukan aku gitu loh. Jadi kayak aku tuh diperlakukan beda, padahal aku tuh nggak mau gitu. Ternyata aku mau diperlakukan sama kayak anak yang lain gitu loh. Iya. Kayak aku tuh juga mau sama kayak mereka gitu. Ya sama kayak awalnya waktu itu kan pertama kali Karol datang dari Malang ya, dari Malang kan? Malang. Kayak waktu itu kan aku masih bidang pelayanan. Iya. Aduh, nanya nggak sih ke Bapak ini, boleh nggak sih Karol dikasih ibadah atau boleh nggak sih Karol dikasih ikut-ikut penelitian kayak gitu. Ya kalau dari sisinya Karol pasti bilang, kenapa sih harus beda, kenapa harus gitu kan? Tapi kita yang ngerasa biasanya nggak enak, kayak segan gitu kan. Terus
saya punya teman tapi bukan di sini, di sana, Iya, Karang iya, iya, Pemuda. iya, iya. Nah, dia itu hampir sama lah kasusnya sama kondisinya sama Karol. Orang tuanya satunya pendeta, satunya juga anggota di pemerintahan. Dia tuh merasa bahwa nggak enak lah di posisiku gitu. Mau ke sini nggak bebas, mau ke sana nggak bebas. Ada saja orang yang ada yang suka, ada yang tidak ya tentunya. Dia kalau dia lagi berbuat baik katanya wajar anak pendeta gitu kan. Kalau lagi berbuat salah terus dihujat tuh, bilang masa anak pendeta seperti ini sih. Pernah ada si Karol juga berada di posisi itu, merasa bilang aduh kenapa sih orang-orang kayak gini gitu ya. Saya atau merasa Karol mau di posisinya orang lain. Itu pernah posisi itu termasuk aku sih, tapi nggak separah, karena jujur aja sampai sekarang tuh aku kalau aku memang melihat kilas balik lagi, memang di posisi itu berat gitu ya, harus jaga nama baik, itu sih yang susah Kak, kayak. Tapi aku selalu lihat dari sisi senangnya gitu loh Kak. Jadi kayak misalnya jadi anak pendeta sama anak orang yang public figure gitu, itu aku lihat dari sisi senangnya, kayak bisa bersosialisasi sama yang lain, bisa masuk ke semua kelompok. Tapi kalau memang kita lihat dari sisi negatifnya yang tadi itu, ya memang berat sih Kak. Kayak tadi yang aku bilang, kayak aku kalau misalnya punya masalah nih ya sama orang, aku tuh jadi kayak aku juga orangnya itu kan gampang tersinggung, bagaimana ya, kayak apa ya, kayak apa sih orang ini gitu kan, bilang apa sih, kayak nantang lagi juga. Cuma aku tuh sabar-sabar gitu loh Kak, maksudnya aku tuh gimana caranya biar nggak ada masalah gitu, supaya orangnya juga tidak merasa terbebani atau yang bermasalah dengan Karol. Enggak, biar iya sih ya. Wah, aduh, mungkin dia langsung kaget, aduh, nggak enak ini bermasalah kan. Nah, terus pernah nggak sih ada orang yang cibir bilang anak pendeta wajar lah berbuat baik, aktif di gereja itu wajar. Terus pernah nggak sih ada satu kesalahan yang mungkin pernah Karol buat terus orang-orang cibir, masa anak pendeta kayak gitu? Atau belum pernah? Kayaknya sih ada Kak, pernah. Cuma aku mungkin yang nggak dengar. Iya. Ada sih Kak, cuma aku yang nggak dengar. Cara menanggapi? Ya aku ya udah biarin aja. Ya. Tapi nggak ada jujur aja. Jujur aja pasti aku tipe orang yang selalu mendengarkan perkataan orang gitu kan. Ya awalnya pasti aku bakal bodo amat ya udah, tapi nggak Kak. Aku pasti bakal cerita ke semuanya. Cerita ke semuanya. Semuanya ini teman-teman atau keluarga? Iya keluarga. Aku bukan tipe-tipe yang cerita ke teman-teman, nggak, ke keluarga, terus kayak aku harus gimana gitu. Terus dalam kehidupan asmara? Ya takutnya mungkin cowok takut ya, wah nggak berani kita dekat. Iya Kak, aku juga sempat mikir gitu kan, kayak kenapa sih nggak ada gitu ya, karena bapak apa karena mama. Dia bilang kembali lagi aku tuh manusia biasa gitu loh. Oh jadi banyak ya yang Karol dengar, dia suka tapi takut-takut segan-segan gitu. Iya, jadi segan duluan sama bapak begitu, nah kayak kenapa sih guys gitu loh. Oke guys, jadi cowok-cowok yang mau mendekat dengan punya niat baik langsung aja. Iya. Nggak usah malu kenalan, WA dulu, chat. Ada satu fakta menarik Karol. Apa tuh Kak? Waktu itu Karol jadi ketua tim persidangan sekolah minggu. Nah kebetulan ternyata diundur ya kalau nggak salah ingat waktu itu. Akhirnya bertepatan dengan acara keluarga di Toraja kan? Toraja, iya. Nah, jadi galau nih. Iya, betul. Sempat saya usul. Pergi dulu ke sana, nanti Karol pulang duluan ke sini pas persidangannya. Ternyata Karol ini fun fact-nya nggak berani katanya pulang sendiri. Nggak tahu kalau sekarang, mudah-mudahan sudah tidak. Nah, tapi yang jadi pertanyaanku, kalau ini anak nggak berani pulang sana sendiri atau kesannya tidak berani sendirian kan, kok dia berani gitu loh, pergi memutuskan sekolah di luar
Ya. Sangat jauh dari orang tua. Ya. Mungkin bisa diceritakan Oke, jadi pengalamannya. yang cerita di luar Sangatta itu ya. Akhirnya memutuskan sekolah di luar Sangatta jauh dari orang tua, padahal pasti sebelumnya Iya, belum pernah. itu kan jadi aku SMA memang di luar kan. Padahal dari kelas 9 semester 2 itu kan sudah mau lulus kan. Itu aku sama sekali Kak, jujur aja nih, nggak ada niatan mau sekolah di luar, nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi ada tujuan sekolahku itu salah satu SMA di Sangatta ini. Itu aja tujuanku. Mendaftarlah aku kan Kak, mendaftar aku. Yang tetap semangat dan berprestasi. Jangan. Terus Mendaftarlah aku jalur rapot kan. Nah, ini juga waktu pengumuman itu tuh aku masih sekolah Kak. Cuma karena aku saking excitednya, itu tuh aku bela-belain lagi jam istirahat, aku pulang ke rumah, aku minta bapak anterin ke sekolah itu. Jauh kan? Daftar? Enggak, untuk melihat pengumuman itu. Oh, sudah daftar ya? Sudah daftar. Ya. Sampai di sana, aku lihat nama kan Carol Anies Terante, ikut ujian tulis. Langsung. Oh, takut ikut ujian tulis? Iya, ikut ujian tulis. Langsung jujur itu detik itu juga rasanya pengen nangis. Jujur aja nih. Detik itu juga rasanya pengen nangis. Cuma kan banyak orang malu kan. Jadi pas pulang di rumah baru nangis. Nah, semenjak itu aku bilang, ya udah aku harus sekolah di luar. Akhirnya ya aku pilih sekolah ini yang aku. Kenapa kalau sekolah di luar emang nggak ikut ujian tulis? Ikut juga, cuma kalau memang aku nggak dapat di sekolah itu di Sangatta ini, ya memang berarti aku harus keluar. Oh, gitu. nggak ada sekolah lain yang mau Carol tempati? Iya, selain sekolah itu. Ya? Kalau nggak di situ ya keluar. Iya, betul. Terus referensinya langsung ke sekolah yang di Malang. Iya. Nah, itu salah satu penyebabnya juga. Ada juga penyebabnya. Jadi waktu itu tante dari Bontang itu kan suka datang ke Sangatta sini. Terus waktu itu pas juga aku udah masa-masanya ujian, udah mau lulus kan. Terus tanyain, Carol gitu, Carol kamu SMA di mana gitu. Ya paling di sini aja, di SMA ini. Nah, loh keluarlah, kamu itu jadi contoh buat adik-adikmu. Contohnya sebagai pioner begitu kan. Ya sudah. Nah, pas memang pengumumannya aku nggak lulus, aku ingat juga yang dibilang tante, kayaknya memang aku waktunya harus keluar. Tapi jujur aja Kak, kalau aku nggak keluar itu aku nggak mandiri, karena kalau yang nonton ini yang kenal aku dari sekolah minggu, waktu aku masih sekolah minggu dulu kan ada kayak apa sih namanya, ada programnya sekolah minggu yang ke ini Santan Ulu, apa sih namanya? Yang Bontang Samarinda. Jambore. Bukan Jambore. Ada pokoknya acara apa gitu di sana pasca, iya. Itu tuh meskipun cuma 1 malam aku tuh nangis. Pokoknya menginap aku pergi study tour kelas 6 nangis, 1 minggu tuh nangis. Pokoknya setiap kemanapun, pokoknya jauh dari mama pasti aku selalu nangis. Terus pas memang kayaknya aku pikir memang waktunya aku harus mandiri gitu. Jadi pas aku sudah keluar, sudah 1-2 tahun, pas aku lulus SMA aku juga baru sadar mungkin ini memang jalan Tuhan gitu. Kayak kalau misalnya aku nggak keluar, mungkin nggak sestrong sekali. Iya benar. Kalau memang aku waktu itu nggak keluar dari Sangatta, mungkin aku nggak bakal bisa semandiri ini gitu. Mungkin nggak mandiri sampai sekarang. Gitu. Terus waktu putuskan ke sekolah kesana, orang tua langsung setuju tuh? Iya, langsung. Enggak gitu? Iya, nggak ada langsung bilang. Ya udah. Ditanya sih Kak, kamu yakin? Aku bilang yakin karena memang waktu itu masih emosinya kan Kak, nggak diterima gitu. Aku bilang yakin. 1 tahun di sana sempat itu pulang. Bukan 1 tahun Kak, itu baru masa-masa PLS, itu bulan-bulan pertama. Itu PLS apa? PLS tuh ospek. Oh oke. Semacam ospek gitu. Iya, semacam ospek. Itu tuh 1 minggu kah 2 minggu ospek, itu tuh aku minta pulang karena emang berat banget kan Kak, apalagi harus 1 minggu ya. Berat banget tugas-tugasnya. Yang kedua
ini nih yang aku diuji harus jauh dari mama gitu. Jadi cerita lucunya itu mama itu sampai kirim orang ke sana gitu sampai, karena aku tidak semandiri itu. Kirim orang buat jagain gitu ya? Iya, jadi tukaran mama 2 minggu, orang itu 2 minggu, mama 2 minggu, orang itu 2 minggu. Gitu. Itu tuh selama berapa lama? Nah, setahun? Nah, itu cuma beberapa bulan aja, cuma 1-2 gitu. Jadi waktu itu masa-masa PLS 1 minggu, aku udah telepon Pak, apa namanya, aku mau pulang aja aku mau pulang aja. Reaksi bapak? Bilang, Tawa kan? loh, bilang, loh, mana sudah sekolah buka di sini? Iya. Pendaftaran kan, orang sudah masuk semua. Bilang, aku pulang aja. Itu tuh aku sampai telepon tanteku yang di Bontang, bilang, Bunda, YPK masih buka kah? Gitu, Bunda, aku mau pindah ke YPK gitu. Sebentar, YPK. Terus akhirnya? Mungkin ini juga memang apa ya, anugerah Tuhan, jalan Tuhan, berkat Tuhan. Nggak tahu kenapa Kak, aku tuh bisa terbiasa gitu. Jadi waktu itu mama pulang kan, mama pulang, habis itu datang Mbak. Nah, Mbak ini kebetulan ada keluarganya yang meninggal. Jadi dia nggak sampai 2 minggu di tempat aku, dia harus pulang. Di kondisi ini mama juga nggak bisa datang kan. Ya sudah, mulai dari situ tuh aku juga nggak ada istilahnya gimana ya, tantangan untuk untuk sendiri, gimana ya, kayak nangis gitu, nggak ada Kak. Ya memang jalan Tuhan begitu. Tapi di sana dia seramanya? Dia asrama. Jadi tidak terlalu sepi lah. Iya. Jadi tidak jadi pindah sekolah ya? Nggak jadi, makanya waktu apa namanya, waktu udah mau Desember itu kan tanya, mana sudah berkasmu? Hah, berkas apa? Kok kira main-main kan? Ternyata bapak ini ya serius. Berkas apa? Lo katanya mau pindah? Enggak kok, nggak jadi. Itu tuh kayak pas aku kilas balik lagi kayak luar biasa banget Tuhan gitu loh. Dari awal aku udah kayak hopeless banget, sampai aku bilang apaan sih gitu. Akhirnya sampai sekarang kuliah juga di luar sana. Ya, mungkin begitu sudah pengalamannya jalan-jalan Tuhan untuk membentuk pribadi kita ya. Iya, betul Kak. Kalau tidak keluar ya tentu sampai sekarang mungkin tidak berani keluar, tidak mau diri sendiri. Nah, terus setelah lulus sekolah kembali ke Sangatta, mungkin pada saat zamannya COVID, Carol mulai aktif di persekutuan atau sebelum itu? Saya lupa. Enggak, jadi kan COVID itu kan 2020 kan Kak. Itu aku pulang tuh belum aktif, jadi aku ke gereja ya cuma gereja ibadah minggu biasa. Jadi aktif itu mulai Mei 2021. Itu karena apa? Dorongan itu orang tua, kesadaran atau program-program kerja PPGT sekolah minggu menarik? Atau karena ada yang diincar? Enggak. Jadi waktu itu aku ingat banget. Jadi pertama yang ngajak aku ini tuh habis ibadah PPGT. Ibadah PPGT di rumah? Enggak, di gereja. Jadi waktu itu habis ibadah PPGT kan besoknya hari Minggu tuh. Terus Iken ini ngajak, ada Kak Titin juga di situ kan. Iken ini ngajak, bilang, ayo kamu Kak ikut sekolah Minggu gitu. Terus ada Kak Titin juga, Iken bilang, "Enak Kak, ajakin sekolah Minggu." Guys, bukan sekolah Minggu ya. Iya. Terus Iken bilang, "Enak Kak, ajakin sekolah Minggu." Di situ tuh aku bilang benar-benar yang nggak ada niatan sama sekali untuk ikut sekolah Minggu gitu kan. Bilang, enggak, mana deh gitu. Jadi dari ajakan teman akhirnya sampai seaktif ini. Iya, abis itu minggu depannya Iken bilang ke Pak Pendeta. Akhirnya Pak Pendeta yang ngajak kan. Ya sudah, aku datanglah sama Iken, coba-coba satu hari Minggu itu, wah ternyata memang kayaknya ada panggilanku di sini. Gitu. Kemudian ikut pembinaan guru sekolah Minggu dan akhirnya diutus ya, istilahnya diutus jadi guru sekolah Minggu di Jemaat Marendeng Sangatta. Nah, kalau saya dulu itu waktu aktif persekutuan itu mulai 2005 itu karena mau lihat daerah, jalan-jalan. Jadi setiap Paskah itu di Makassar itu pasti tujuannya jarang Paskah di gereja gitu. Pasti keluar kota. Jadi saya bilang, saya harus ikut Paskah ini untuk pergi ke kota itu, ke kota Malino, gitu, kota bunga, air terjun, gitu kan. Akhirnya mulai dari situ aktif. Ya tidak perlu bagaimana kita mengawali, yang penting motivasi kita akhirnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan di persekutuan.
Nah, aktif di persekutuan enak nggak sih Karol? Awal-awal seru ya kak. Awal-awal tuh seru banget jujur aja. Seru kayak ketemu, apalagi kan aku orangnya yang suka bersosialisasi gitu. Nah tiba-tiba waktu itu pernah aku dapat masalah ada pokoknya waktu masalah di sekolah minggu dan ternyata habis itu aku tuh sadar ternyata pelayanan tuh bukan tentang senang-senang aja. Ternyata ada lika-likunya dan justru di situ kita diuji gitu. Korban perasaan, korban waktu. Korban sometimes materi, korban semuanya lah, banyak yang dikorbankan. Jadi memang bisa dibilang kalau kita tidak membawa ini sebagai motivasi kita sebagai untuk melayani Tuhan, pasti akan terbebani. Iya. Tapi kalau kita motivasinya bahwa ini saya lakukan untuk Tuhan, nama Tuhan, pasti akan terus semangat apapun tantangannya. Terus mama bapak ada komplain. Kamu terlalu aktif sekarang, sudah tidak ada waktu buat kita sudah. Kalau mama enggak sih, mama itu dukung 100% ya? mengerti. Pasti orang tua mendukungnya. Kalau mama itu mengerti, orangnya mengerti. Papa aja bilang, kamu dah sekarang aja angkat kasurmu gitu. Karena memang jujur aja, memang aku sih 24 jam dalam sehari, mungkin 20 jam aku di gereja, sisanya di rumah. Itu juga sampai kadang-kadang aku sore, kan mama papa pulang sore, sementara sore aku sudah pergi ke gereja, pulang malam, aku pulang mama papa sudah tidur, paginya aku masih tidur, mama papa sudah pergi kerja, gitu. Nah, ini yang penting guys, jadi kalau aktif persekutuan itu ya memang kadang waktu dikorbankan, keluarga dikorbankan, tapi tetap harus bertanggung jawab. Minimal kabarin orang tua kan, Pak, Mak masih di sini, masih seperti ini, biar orang tua nggak khawatir gitu, supaya orang tua juga tahu bahwa oh benar dia di gereja, oh benar dia melakukan seperti ini. Jangan sampai ya karena pelayanan yang terlalu luar biasa malah keluarga yang diabaikan, seperti itu guys. Betul. Terus Karol jurusan Sistem informasi. Ceril kedokteran. Caca belum tahu ya, masih SMA. Nggak ada niat ya, nggak ada yang memang waktu dulu meneruskan bapak jadi pendeta atau di bidang politik. Kalau pendeta, hamba Tuhan, kalau dulu aku pribadi, dulu memang sempat ada yang beberapa yang bilang ke aku, mau jadi apa Karol, mau terusin bapak jadi pendeta gitu. Cuma aku kembali lagi sadar diri, kayaknya belum ada deh panggilan itu kak, gitu. Untuk Caca sih belum tahu ya, dia nggak tahu. Politik. Kalau politik, itu tuh banyak tuh yang bilang, apa masa sudah kamu ikut parpol gitu? Apa sih aku kalau soal politik tuh kayak malas banget gitu loh kak. Kayak apalagi mahasiswa, masuk ke anti banget tuh. Oke. Iya, tapi semakin kesini aku juga lihat bapak kan sehari-hari kayak wah seru juga. Jadi untuk kalau mau dibilang ada niatan untuk belajar, untuk mengenal bidang politik tuh ya mulai ada gitu. Apalagi aku sukanya aku tipe orang yang suka ketemu orang gitu. Terus pernah kasih saran gitu, Pak, kenapa sih enggak kayak gini Kutai Timur gini? Iya, kalau komplain kayak gitu pernah sih. Kenapa sih kayak di jalan itu sampah di mana-mana. Aku paling tuh nggak suka orang parkir di pinggir jalan itu kan jalan gitu, punya umum gitu kan. Penataan kota ya? Iya, penataan kota. Padahal kita tuh salah satu kabupaten yang penghasilannya lumayan. Tapi belum tertata dengan baik ya. Orang-orang bilang kita penghasil batu bara tapi mati lampu dan sebagainya. Jadi pernah ya
kalau lagi bercanda atau lagi ngumpul dengan bapak kasih Iya, saran kalau seperti itu. lagi jalan-jalan juga selalu mengeluh, kenapa sih ini begini. Terus bapak waktunya atau mama bapak kan sama-sama sibuk ini, kurang nggak waktunya di rumah? Termasuk anak yang Enggak, justru aku puji Tuhan ya, karena aku memang melihat ada memang teman-temanku memang ada anak-anak yang enggak kurang perhatian dari orang tua iya, karena kurang sibuknya gitu ya? kurang perhatian dari orang tua, dan akibatnya tuh nggak main-main loh Kak, jadi ke psikologi anaknya. Dan justru aku sendiri kayak puji Tuhan, meskipun mama papa sibuk, mereka tuh masih meluangkan waktunya untuk kita gitu loh. Ada juga beberapa orang yang mampu tapi saking sibuknya keluarga Iya, jadi dilupakan. itu banyak Kak. Kasihan ke anak-anak gitu. Iya, uang ada, cuma waktu untuk anaknya itu loh Kak yang nggak ada. Dan aku lihat ke anaknya tuh jadi bondingnya mereka itu nggak ada, jadi kayak masa bodoh. Ada yang lebih dekat ke neneknya, justru dia lebih takut ditinggal Iya, neneknya daripada orang Oh, tuanya. tuanya. Tapi memang benar sih yang Karol bilang. Waktu itu kan saya 2016 kayaknya di Sangatta, bulan 3. Bulan 4 itu ada ibadah di ibadah rumah tangga. Bapak sama mama hadir. Nah, kakak saya waktu itu bilang, itu anggota dewan. Yang satu istrinya orang penting lah di KPC. Dalam hati saya, boleh lah. Maksudnya luar biasa buat orang sesibuk ini, sepenting ini hadir dalam ibadah rumah tangga gitu. Ada banyak ya di beberapa jemaat, tapi bukan di sini. Iya. Di sana. Kalau sudah sibuk, jarang sekali mau pergi ibadah rumah tangga gitu. Jadi ini bukan karena Karol yang bintang nama atau apa, tapi ini serius. Saya lihat waktu itu, wah luar biasa sangat orang-orang sibuknya masih meluangkan waktu untuk ikut persekutuan, ibadah rumah tangga, rapat-rapat dan sebagainya seperti itu. Itu sih yang saya apa sih bahasa Inggrisnya bilang notice dari bapak sama mama itu, perhatian ke persekutuan, perhatian ke masyarakat. Apalagi kalau yang nikah-nikah gitu pasti selalu meluangkan waktu gitu. Entah jadi ketua panitia atau jadi apalah ya, pokoknya bisa memberi diri membantu masyarakat atau keluarga. Ya, mungkin ini yang terakhir. Buat Karol. Apa tuh? Pesan buat teman-teman pemuda yang mungkin sampai saat ini belum memberi diri dalam persekutuan, mungkin malu atau sibuk atau apalah gitu. Kira-kira apa? Oke. Teman-teman ya. Teman-teman, jadi aku tuh juga dulu di posisi kalian, malu-malu, beneran malu-malu. Waktu ketemu dulu sama Kak Alvin sama Kak Titin ini, malu-malu juga aku sama kakak pemuda, malu-malu. Cuma kita yang harus belajar mengenal mereka gitu, karena kalau kita sudah masuk pasti kita disambut dengan baik. Namanya tamu kan tamu yang datang gitu. Jadi cobalah bergabung, karena kita masuk dalam persekutuan itu tuh sebagai itu tidak hanya kita senang-senang aja. Kalau aku itu juga sebagai wujud rasa terima kasih kepada Tuhan gitu. Dan kalau udah masuk persekutuan bisa lanjut ke pelayanan, dan itu pengalaman yang nggak akan kamu lupakan dalam hidup kamu. Memberi diri, talenta, mempersembahkan yang terbaik, karena persekutuan kalau cuma satu orang, iya bukan persekutuan. Teman-teman pasti ada talenta, persembahkanlah untuk Tuhan dalam pelayanan, biar jemaat teman-teman itu lebih berkembang. Terus ada yang mau disampaikan untuk mama sama bapak yang sudah buat Karol seperti ini, sudah mendidik, membesarkan Karol sampai bisa aktif ke persekutuan, memberi kebebasan dan sebagainya. Mau mewek Kak. Aku lucu suka. Ya, buat papa, buat mama, makasih ya untuk semua apapun itu yang sudah diberikan, yang sudah diteladankan, yang sudah diajarkan, dan semua yang sudah dikorbankan, hingga Karol boleh tumbuh menjadi pribadi yang menurut Karol ini bangga banget gitu. Jadi pribadi yang seperti sekarang ini,
di tengah kesibukan. Di tengah kesibukannya, kalau Karol lihat orang tua yang lain tuh nggak punya waktu, tapi papa sama mama itu masih sediakan waktu gitu. Dan banyaklah pengorbanan papa sama mama gitu. Terima kasih aja. Luar biasa. Oke, kita doakan semoga Karol bisa cepat selesaikan pendidikan, Amin. bisa buktikan ke orang tua bahwa Karol juga bisa membanggakan orang tua. Kita doakan juga buat Ceril, semoga juga cepat selesai kuliahnya, buat Caca supaya bisa menentukan arahnya kemana gitu. Mau politik, mau pendeta atau kemanapun, yang lain. kita tetap dukung. Semoga Caca bisa menemukan pilihan yang terbaik. Kemudian buat Bapak Pendeta David Rantai dan Ibu Mika, semoga terus seperti sekarang ini boleh menjadi orang tua penasihat kita di Jemaat Marendeng Sangatta, boleh menjadi orang tua yang baik buat anak-anak. Oke, terima kasih karena waktunya. Semoga ini bermanfaat buat orang-orang yang menonton. Jangan. Angin bertiup. Dadah.